Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari metode sistem pakar. Saya mewakili dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tersebut. Pengertian sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki ahli khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh Preset, program kecerdasan buatan AI, sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Tujuan penggunaan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior penggunaan untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari. Yang pertama itu interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua itu prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan akibat tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Yang ketiga itu diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dan diagnosis yang tepat. 4. Perancangan desain, mampu menentukan dan membuat perancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. Yang kelima, perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Dan yang keenam, monitoring. Laksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah computer aided monitoring system. Yang ketujuh, debugging. Mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan, instruksi, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Yang kesembilan itu kontrol, memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Yang selanjutnya itu struktur yang digunakan pada sistem pakar. Yang pertama itu user interface atau antarmuka pengguna. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua itu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Ketiga itu knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Knowledge acquisition adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan. Mungkin cuma itu 3 yang kami dapat
yang dapat diringkas, kita masuk ke kelebihan sistem pakar. Yang pertama itu masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam bisa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Yang kedua, mengambil dan melestarikan keahlian langka. 3. Menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. 4. Adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. 5. Pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Yang berikutnya, kekurangan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. 3. Sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. 4. Harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. 5. Membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Yang berikutnya, contoh dari sistem pakar. Yang pertama itu, pada bidang kedokteran, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit sesuai dengan gejala. Dan berdasarkan itu, breeder dapat memberikan solusi dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam bidang ini, dilakukan analisis berdasarkan jenis penyakit menggunakan algoritma program yang sudah dikembangkan oleh tim dan ahli dalam mengatasi penyakit seseorang. Kedua itu pada bidang manajerial. Sistem pakar melakukan analisis, sintesa, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan analisis pada expert system. Pada bidang terapi dan farmakologi merupakan sistem yang besar dan kompleks karena sistem diharuskan untuk menganalisa penggunaan obat secara benar, tepat, dan akurat dalam tindakan medis. Yang terakhir, pada bidang psikologis digunakan sistem pakar salah satunya untuk menganalisis gangguan pada pertumbuhan anak. Analisis yang dilakukan menggunakan certain faktor untuk mengetahui gangguan yang terjadi pada pertumbuhan anak. Oke, sekian dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih.